Saya Nafa sebagai moderator. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang aktivitas fisik. Akan dijelaskan oleh Sophia. Berikut penjelasannya. Aktivitas fisik merupakan setiap gerakan yang dihasilkan oleh otot rangka dan memerlukan energi. Jenis aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari contohnya seperti naik turun tangga, mengepel lantai, berjalan kaki, dan lain sebagainya. Aktivitas fisik dapat digolongkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, aktivitas ringan. Aktivitas ringan merupakan kegiatan yang tidak terlalu menguras tenaga. Contohnya seperti menyapu lantai, mencuci baju, mencuci piring, dan lain sebagainya. Yang kedua, aktivitas sedang. Aktivitas sedang merupakan kegiatan yang membutuhkan tenaga terus-menerus. Contohnya seperti bermain tenis meja, berjalan cepat, berenang, bersepeda, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, aktivitas berat. Aktivitas berat biasanya berhubungan dengan olahraga, sehingga kita banyak mengeluarkan keringat. Contohnya seperti bermain sepak bola, berlari, senam aerobik, dan aktivitas berat lainnya. Jadi, aktivitas fisik adalah gerakan yang dihasilkan oleh otot rangka dan memerlukan energi. Selanjutnya, peran aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari akan dijelaskan oleh Galih. Berikut penjelasannya. Selanjutnya, peran fisik dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari bisa bermanfaat untuk yang ke-1, mengontrol berat badan. Selama aktivitas fisik seimbang dengan makanan yang dikonsumsi, maka berat badan akan stabil. Yang kedua, bisa menjaga kesehatan dan mengurangi resiko terkena berbagai penyakit. Melakukan kombinasi aktivitas fisik baik ringan, sedang maupun berat secara rutin dan teratur dapat menekan resiko terkena penyakit. Yang ketiga, mood booster atau peningkat suasana hati. Aktivitas fisik dapat menjadi cara yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu baik sendiri atau bersama-sama. Yang keempat, meningkatkan energi dan kebugaran. Aktivitas fisik secara teratur memperkuat otot dan meningkatkan pasokan oksigen dan nutrisi ke jaringan hingga meningkatkan energi. Yang kelima, memperbaiki kualitas tidur. Aktivitas fisik secara teratur juga bisa membuat kita tidur lebih mudah atau lebih cepat. Dan yang terakhir, meningkatkan kesehatan mental dan otak. Olahraga teratur juga efektif untuk mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Jadi kesimpulannya, peran aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari bisa bermanfaat seperti mengontrol berat badan, menjaga kesehatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pertumbuhan fisik dan perkembangan fisik akan dijelaskan oleh Sapitri. Berikut penjelasannya. Pertumbuhan dan perkembangan fisik. Pertumbuhan merupakan hasil dari proses penyempurnaan bagian-bagian tubuh seperti lebar bahu, panjang kaki, tinggi badan, lebar pinggul, dan lain-lain. Sedangkan perkembangan fisik merupakan peningkatan kapasitas fungsi atau kinerja organ-organ tubuh. Peningkatan dapat berbentuk koordinasi, kontrol tubuh, dan daya fisik. Misalnya, peningkatan fungsi jantung paru, saraf, otak, otot, dan lain sebagainya. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal, perkembangan pada saat ibu hamil antara lain gizi makanan, aktivitas fisik, kondisi emosional, penyakit yang diidap, obat yang dikonsumsi, dan lain sebagainya. Setelah janin dilahirkan, maka faktor eksternallah yang berpengaruh antara lain keturunan, sistem kelenjar hormon pertumbuhan,
penyakit yang diderita, dan lain sebagainya. Jadi, pertumbuhan fisik merupakan hasil dari proses penyempurnaan bagian-bagian tubuh. Sedangkan perkembangan fisik merupakan peningkatan kinerja organ tubuh. Selanjutnya, pertumbuhan pesat pada masa remaja akan dijelaskan oleh Shinta. Berikut penjelasannya. Pertumbuhan fisik pada masa remaja. Masa pertumbuhan yang pesat dialami oleh remaja yang ditandai dengan perkembangan biologis yang kompleks. Nah, yang pertama ada pertumbuhan ukuran tubuh. Pada tubuh laki-laki mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan kaki dan tangan. Ukuran tubuh laki-laki diawali dengan postur memanjang, bahu melebar, dan juga dada semakin menebal. Pertumbuhan pesat pada remaja laki-laki terjadi pada usia 13-15 tahun. Sedangkan pada perempuan, pertumbuhan diawali dengan pelebaran panggul, kemudian menebal, dan dada semakin membesar. Pertumbuhan pesat pada remaja perempuan terjadi pada usia 11-13 tahun. Yang kedua, ada perkembangan jaringan tubuh. Jadi, laki-laki pada masa remaja semakin berotot, dan sedangkan pada perempuan semakin berlemak. Nah, jadi hal ini yang akan membedakan jaringan otot, tulang, dan lemak pada laki-laki dan perempuan. Nah, yang ketiga ada perkembangan seksual. Jadi, pada puber remaja perempuan terjadi 2 tahun lebih awal dibandingkan laki-laki. Nah, berikut tanda-tanda perkembangan seksual pada remaja. Jadi, pada remaja laki-laki dimulainya dari mimpi basah atau keluar sperma, tumbuh jakun, kumis, rambut di ketiak dan sekitar alat vital, dan juga pelebaran lariks atau membesarnya pita suara. Sedangkan pada perempuan mulainya menstruasi, tumbuh buah dada, tumbuh rambut di ketiak dan sekitar alat vital. Nah, yang terakhir ada perubahan fisiologis. Baik laki-laki maupun perempuan mengalami perubahan seperti penurunan denyut nadi dan temperatur basal, peningkatan tekanan darah sistolik, dan juga peningkatan volume pernapasan, kapitasi vital, dan pernapasan maksimum. Jadi, pertumbuhan pesat pada masa remaja laki-laki terjadi pada usia 13-15 tahun, sedangkan perempuan 11-13 tahun. Dan yang terakhir yaitu perkembangan kemampuan fisik pada remaja akan dijelaskan oleh saya sendiri. Berikut penjelasannya. Perkembangan fisik pada remaja. Perkembangan fisik pada remaja yang paling menonjol yaitu dalam hal kecepatan, kekuatan, dan daya tahan. Kecepatan dan kekuatan dipengaruhi oleh meningkatnya jaringan otot-otot dan memanjangnya tulang rangka sebagai alat penggerak tubuh. Semakin meningkatnya kekuatan otot, maka meningkat pula kecepatan gerak yang dihasilkan. Selanjutnya, perkembangan fisik pada remaja laki-laki dan perempuan. Apakah perkembangannya sama? Tentu tidak. Jadi, perkembangan fisik antara remaja laki-laki dan perempuan berbeda satu sama lain. Karena hal ini dipicu oleh perkembangan jaringan tubuh keduanya. Perbedaan kemampuan gerak antara laki-laki dan perempuan memiliki masa kritis saat fase perkembangan seksual. Lelaki meningkat setelah fase tersebut, sedangkan perempuan cenderung statis. Hal lain yang membedakan terjadinya perbedaan kemampuan gerak adalah pertumbuhan fisik ke arah tipe tubuh tertentu. Setiap tipe tubuh memiliki kecenderungan tertentu dalam menguasai macam-macam gerak yang berbeda. Selanjutnya ada 3 karakter tipe tubuh manusia. Yang pertama, ektomorf.
Contohnya seperti sulit menaikkan berat badan, kurus, lemak di tubuhnya sedikit, memiliki metabolisme yang tinggi, atau mudah membakar apa saja yang dimakan. Kurang bertenaga saat berolahraga, dan cenderung tetap memiliki tubuh yang kurus walaupun kurang berolahraga dan banyak makan. Yang kedua, mesomorf. Contohnya memiliki metabolisme tinggi, secara alami kuat, berenergi tinggi, mudah membentuk otot, mudah menambah tenaga, dan memiliki stamina yang tinggi. Dan yang terakhir, endomorf. Contohnya memiliki metabolisme yang rendah, sulit menurunkan berat badan, mudah menaikkan berat badan, mudah tertidur, kurang berenergi dan cepat lelah, dan sangat mudah menambah lemak di tubuh saat berhenti berolahraga. Selanjutnya, aktivitas fisik yang diperlukan. Masa remaja merupakan masa yang tepat untuk meningkatkan kemampuan fisik, ukuran tubuh, dan menyempurnakan keterampilan gerak melalui aktivitas fisik. Ada 3 prinsip yang harus dilakukan. Yang pertama, latihan harus seimbang untuk seluruh otot-otot tubuh seperti anaerobik, otot, persendian, dan lain sebagainya. Yang kedua, melatih seluruh tubuh, baik bagian atas dan bawah. Jangan hanya satu bagian saja. Dan yang terakhir, hindari impact atau pantulan yang berlebihan guna menghindari cedera. Jadi, perkembangan yang paling menonjol yaitu dalam hal kecepatan, kekuatan, dan daya tahan. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.